Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kutkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang. Kenalin, nama aku Rini. Aku adalah family lover Indonesia yang sekarang lagi tinggal di Ukraina, kayak gitu. So oke guys, di video kali ini aku bakalan share sama kalian profile dari Putri Indonesia Jakarta 1. As you know, Jakarta itu spesial ya. Jadi Jakarta punya 6 wakil guys. Jadi aku borong aja. Jadi untuk mengawalinya aku bakalan share sama kalian profile Putri Indonesia Jakarta 1. Kalau kalian pengen tahu siapa dia, let's get into the video. So oke guys, Putri Indonesia DKI Jakarta 1 bernama Angelia Rizky. Saat ini Rizky panggilannya ya guys, berusia 24 tahun dan tinggi badannya 170 cm. Rizky merupakan lulusan sarjana teknik pertambangan dan saat ini berprofesi sebagai seorang engineering sekaligus konsultan di perusahaan teknik asing di Jakarta. Sebelumnya Angel atau Rizky bekerja di Kementerian ESDM Divisi Minerba, Mineral dan Batubara untuk meriset perusahaan batubara di Kalimantan Timur. Wow guys, aduh baru kali ini ya Putri Indonesia itu mempunyai kandidat yang bekerja di bukan kali ini aja, tapi aku merasa kalau Putri Indonesia yang berkecimpung di dunia engineering itu kayak cool aja gitu ya nggak sih guys. Dan ya sebelumnya Fania juga nggak sih, dia di ITB teknologi, pokoknya engineering gitu. Kalau cewek itu berasa kayak cool banget gitu. So oke guys, setelah kalian mengetahui profile dan background pendidikan dari Angelia Rizky ini, aku akan share sama kalian prestasinya guys. Jadi Angelia Rizky ini pernah menjadi anggota UNSW Writing Competition Australia, jadi dia peserta lomba kayak gitu pada tahun 2014, dan pernah juga ikut lomba juga di Mathematics and Science Olympiad Student Stars 2014. Pernah juga menjadi anggota ISEC Global Student Tour Antalya, Turki September tahun 2016. Pernah juga belajar di World Study Abroad at Oxford University, United Kingdom 2017, dan pernah juga menjadi International Academic Competition Widyatama Bandung. Jadi kayak ikut lomba gitu, sering ikut lomba. Dan the most outstanding student of Mining Engineering Department award as outstanding student at the Faculty of Mining Engineering. Wow, jadi emang berarti kalau dilihat tuh dia emang passion banget di dunia engineering guys. Dan graduated with very satisfactory Bachelor of Mining Engineering di tahun 2020 kayak gitu. Wow, dia cerdas banget gak sih guys, dia cool gitu loh. So oke guys, setelah kalian mengetahui profile dan prestasi Angelia Rizky ini, sekarang aku akan share sama kalian advokasinya. Jadi Angelia Rizky mempunyai advokasi yang bernama Be Voice Now, dan aku akan bacakan sama kalian ya kutipannya. Angel merupakan founder dari sebuah organisasi komunitas sosial yang didirikan pada awal tahun 2020. Jadi baru kemarin ya guys, bernama Be Voice Now, yang didirikan dari para ahli yang memiliki profesi yang berbeda. Organisasi ini bergerak untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial. BVN sudah melakukan beberapa kali penyuluhan dan sosialisasi mengenai permasalahan sosial yang sedang menjadi topik: anti pedofilia, anti pemerkosaan, dan pelecehan pada perempuan di tingkat rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Dalam pelaksanaannya, BVN berdiskusi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komnas Perempuan. Untuk kedepannya, BVN akan langsung melibatkan KPAI dan Komnas Perempuan untuk turut di dalam kegiatannya. Kayak gitu guys. Jadi Be Voice Now ini yang aku ngerti dari kutipannya adalah advokasi ini untuk untuk memberi penyuluhan atau pengetahuan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih lebih speak up atau kayak lebih berani gitu kalau ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual atau pedofilia. Jadi untuk
untuk lebih berani untuk speak up kayak gitu, be voice now kayak gitu. So ya guys, gimana menurut kalian guys peluang Angelia Rizky ini? So oke guys, setelah kalian mengetahui profil, prestasi, dan advokasi dari Angelia Rizky ini atau DKI Jakarta 1, sekarang aku akan share sama kalian prestasi Provinsi Jakarta di ajang pemilihan Putri Indonesia yang menurut aku itu bagus banget prestasinya. So ya guys, langsung aja. Jadi di tahun 92 itu Indira Sudiro, kalian pasti tahu kan, udah tahu, para PL pasti udah tahu Indira Sudiro ini. Dan di tahun 94 itu ada Vena Melinda dan sebagai peninjau pada Miss Universe 94 di Philippines. Peninjau itu apa? 94 aku masih SD guys, jadi nggak ngerti. Oke guys, dari tahun 94 kita loncat ke tahun 96. Jadi di tahun 96 Jakarta itu juga menang, yaitu Alia Rohali. Dan ini sih keterangannya mewakili Indonesia pada Miss Universe 96 di Amerika Serikat. Apakah iya guys? Karena aku belum jadi PL saat itu. Kalau benar please tulis di kolom komentar. Dan di tahun 2000 DKI Jakarta itu menang banyak guys. Jadi as you know ya kan, Jakarta itu punya lebih dari satu wakil. Jadi DKI Jakarta 1 itu 5 besar di tahun 2000, DKI Jakarta 2 10 besar, DKI Jakarta 3 itu juara. Jadi kayak diborong banget ya nggak sih tahun 2000 guys. Dan di tahun 2002 DKI Jakarta 1 berhasil menempati posisi 10 besar, Jakarta 2 runner up 2, dan Jakarta 3 itu 5 besar. Padahal diborong ya kan. Dan di tahun 2003 itu DKI Jakarta 2 juara, which is menang, dan DKI Jakarta 4 10 besar kayak gitu guys. Dan di tahun 2004 Jakarta 4 mendapat posisi 10 besar, Jakarta 5 5 besar. Dan di tahun 2005 ini juga diborong guys. Jadi DKI Jakarta 1 mendapatkan gelar atribut Putri Persahabatan, Jakarta 3 10 besar, DKI Jakarta 4 5 besar, dan mendapatkan gelar Putri Indonesia Pariwisata. Jakarta 5 itu juara, which is Nadine Chandrawinata, kalian pasti tahu. Dan Jakarta 6 itu runner up 2, diborong lagi guys. Dan kita bakal masuk ke tahun 2006 dan ini pada diborong semua. Jadi Jakarta 1 mendapatkan 10 besar, Jakarta 2 10 besar, Jakarta 3 10 besar, dan mendapatkan gelar atribut Putri Indonesia Kepulauan Jawa. Dan Jakarta 5 menjadi runner up, which is Putri Indonesia Pariwisata kayak gitu guys. Dan di tahun 2007 borong lagi. Jakarta 2 5 besar, Jakarta 3 10 besar, Jakarta 4 runner up 2, which is Putri Indonesia Pariwisata, dan Jakarta 5 10 besar, Jakarta 6 Putri Favorit, dan Putri Indonesia Kepulauan Jawa. Oh my god, baca prestasi Provinsi DKI Jakarta ini sangat lelah guys, karena panjang banget dan banyak juga pemenangnya kayak gitu. Dan di tahun 2008 DKI 1 mendapatkan posisi 5 besar, DKI 2 mendapatkan gelar Putri Intelijensia 1, dan DKI 3 mendapatkan posisi 10 besar dan Putri Pendidikan. Ada ya Putri Pendidikan. Dan DKI 4 10 besar, dan DKI 6 itu juara, which is Zivana Letisa Siregar. Itu salah satu favorit aku juga. Dan di tahun 2009 DKI 3 mendapatkan gelar atribut Putri Intelijensia, dan DKI 4 mendapatkan posisi 5 besar dan Putri Intelijensia 2, dan DKI 6 mendapatkan posisi 10 besar. Dan di tahun 2010 DKI 4 mendapatkan gelar juara, which is Nadine Alexandra Dewi Ames, kalian pasti tahu. Dan DKI 5 10 besar, DKI 6 10 besar, dan gelar atribut Putri Intelijensia 1. Dan di tahun 2012-2013 DKI 3 mendapatkan posisi 5 besar, dan DKI 5 mendapatkan posisi 10 besar juga, dan mendapatkan gelar atribut Putri Fotogenik Putri Intelijensia 1. Dan di tahun 2014, ya Allah capek bener. Dan di tahun 2014 DKI 2 mendapatkan posisi 5 besar dan 3 besar Putri Berbakat, dan DKI 4 mendapatkan gelar Putri Indonesia Kepulauan Jawa, dan DKI 5 mendapatkan 10 besar dan Putri Intelijensia 3. Dan di tahun 2015 DKI 4 mendapatkan gelar atribut Putri Intelijensia 2, dan DKI 5 mendapatkan gelar 10 besar, posisi 10 besar maksudnya. Dan di tahun 2016 DKI 1 mendapatkan posisi 5 besar, DKI 2 10 besar, DKI 3 mendapatkan gelar atribut Putri Intelijensia 3. Dan di tahun 2017 DKI 1 mendapatkan Putri Intelijensia 3, dan
DKI 2 mendapatkan posisi 11 besar dan 3 busana tradisional terbaik. Dan DKI 5 juara, which is Bunga Jelita Ibrani. Itu salah satu favorit aku dong. So oke guys, sekarang di tahun 2018 DKI 2 mendapatkan posisi 11 besar dan DKI 4 mendapatkan posisi 11 besar dan mendapatkan gelar atribut Putri Indonesia Intelijensia. Dan DKI 6 Karina Farisa Basrewan, kalian pasti tahu ini favoritnya pageant lover kala itu, yaitu mendapatkan posisi 11 besar. Dan di tahun 2019 DKI Jakarta 1 itu juara, which is my favorite ever, Frederica Alexis Kal. Dan DKI 2 mendapatkan posisi 11 besar dan Putri Indonesia Berbakat. Dan DKI 3 mendapatkan gelar Putri Indonesia Persahabatan. DKI 5 mendapatkan gelar atribut Putri Indonesia Kepulauan Jawa. Dan di tahun 2020 ini agak turun ya kemarin, jadi nggak ada yang place kayaknya Jakarta. Ini di Wikipedia ya guys informasinya. Hanya DKI 5 Hilary Masrin mendapatkan Putri Indonesia Kepulauan Jawa, itu doang. Dan di tahun 2022 itu TBA, gimana guys? Indonesia Indonesia DKI punya 6 wakil tahun ini. So gimana menurut kalian peluang dari ke-6 wakil DKI Jakarta ini? Atau bakalan diborong semua atau bakalan unplace berjamaah? So oke guys, karena video ini bakalan panjang, aku akan aku akan sudahin video ini. Dan thank you so much for watching. Kalau kalian suka dengan video ini please like. Kalau kalian mau komen silahkan terus komenkan di bawah. Kalau kalian belum subscribe monggo di subscribe. Dan thank you so much for watching and I will love to see you again on my next pageant video. Bye.